Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 November 2023. Marilah saudara terkasih, di pagi yang cerah ini kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan hati untuk dirombak. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 1 Makabe 4 ayat 36 sampai dengan 37 dan dilanjutkan ayat 52 sampai dengan 59 serta Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Saudaraku yang terkasih, kemarin saudara kita diajak untuk melihat dan merenungkan bagaimana Yesus melihat hati kita yang menjauh dan menolak Dia. Yesus prihatin dengan kehidupan kita sehingga Dia sedih dan menangis, saudara. Dan hari ini pula Yesus lebih sedih dan prihatin di mana melihat bait suci Allah dikotori oleh pedagang-pedagang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Lukas 19 ayat 45. Inilah dua sifat manusia yang sungguh-sungguh dimiliki oleh Yesus, Sang Putra Allah. Menangis dan marah. Dua hal yang bertolak belakang, saudara. Yesus menangis sedih karena manusia yang begitu dikasihinya tuli, buta, dan tidak memiliki hati untuk mampu menyadari kehadiran Allah. Dan hari ini Yesus marah. Yesus marah, saudara. Bukankah Yesus senantiasa mengajarkan tentang cinta kasih? Lalu kenapa hari ini Yesus marah? Apakah kemarahan Yesus hari ini melanggar kasih seperti yang selalu diajarkannya? Kesedihannya yang mendalam membuat Dia berteriak kepada para pedagang-pedagang di dalam bait suci Allah. Ada tertulis, rumahku adalah dalam rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Lukas 19 ayat 46. Saudaraku yang terkasih, bait suci dapat kita sebut adalah sebuah bangunan gereja, di mana tempat berkumpulnya umat Allah bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Allah. Tapi sayang, kita dapat melihat saat ini gereja yang fungsinya rumah Tuhan, tempat memuji dan menyembah, saudara, difungsikan sebagai tempat arisan, tempat penjualan asuransi, berbagai bisnis dan lain sebagainya. Mereka berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, di tempat gereja untuk berbicara bisnis, tentang kontrak dan lain sebagainya. Pantaslah Tuhan Yesus mengamuk dan memarahi ini semua karena mengotori rumah Tuhan. Diri kita ini, saudara, disebut juga bait suci Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Diam di mana Allah dalam diri kita, dalam hati kita, saudara. Maka Amsal menasihati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 3 ayat 24. Ternyata, saudara, hati kita ini sering kotor, saudara. Hati kita ini penuh sampah, penuh kebencian, iri hati, sakit hati, amarah, serakah, kesombongan, dendam. Pantaskah disebut bait suci Allah?
Layakkah Allah bersemayam di dalam hati kita, saudara? Di mana hati kita yang kotor ini, saudara? Untuk itulah Yesus marah dan ingin membongkar semuanya, membersihkan bait suci, membersihkan hati kita sehingga kembali layak untuk tempat Allah bersemayam. Tuhan Yesus mau membersihkan hati kita sekalian dari kebencian, amarah, sakit dendam, sakit hati, dendam, iri hati. Itu semuanya dibongkar oleh Tuhan Yesus agar kembali hati kita menjadi layak tempat berdiamnya Allah. Inti kemarahan Yesus hari ini, saudara, marah pada kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kejahatan yang dilakukan oleh hati kita, saudara. Yesus marah pada kita yang memanipulasi sesamanya, marah pada kita yang mencari keuntungan dari kesusahan sesama kita. Yesus marah pada kita yang memanipulasikan keagamaan demi kepentingan dan kekayaan pribadi. Yesus marah pada segala bentuk kejahatan kita, saudara. Jadi kemarahan Yesus bukan tanpa alasan, saudaraku. Yesus marah karena dia cintanya yang sangat mendalam kepada kita. Yesus selalu mencintai kita tanpa batas. Yesus hanya berharap kita semua bertobat dan kembali kepada Allah. Yesus hanya peduli pada keselamatan kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini mau mengajak kita semua merefleksi diri kita, saudara. Bagaimana bila hati kita yang dipenuhi oleh kejahatan ini? Adakah damai di dalam hati ini? Penuh sukacitakah kita? Tubuh kita yang adalah lebih dari gereja sebagai bait suci. Bagaimana reaksi Tuhan kita Yesus melihat tubuh kita yang kotor, penuh sampah? Pasti reaksi Yesus adalah perpaduan antara sedih, menangis, dan marah. Marah, saudara, melihat hati kita yang kotor, penuh sampah. Maka kita mau dirombak oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dibersihkan oleh Yesus dengan suatu proses pembentukan. Sakit memang saat diproses, saudara. Kadang kita dipukul, diinjak, dipusingkan, dibakar. Seperti proses pembuatan kendi. Namun akhirnya, saudaraku, kita akan terbentuk dengan sangat indah dan sangat berharga di mata Allah. Maukah kita dirombak? Maukah kita diproses, saudara? Mari, biarkanlah hari ini, saudaraku, Yesus masuk dalam hati kita dengan kemarahannya dan mengusir semua kejahatan di dalam hati kita, kekotoran, sampah-sampah yang ada di dalam hati kita, serta membersihkan luka-luka hati kita yang menyakitkan dengan air matanya, agar kita layak menjadi tempat kediaman Allah. Mari kita membuka hati kita untuk dirombak oleh Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, masuklah dalam hati kami, rombaklah kami seturut kehendak Engkau, sehingga kami boleh menjadi layak menjadi tempat berdiamnya Allah, dan kami boleh dibentuk menjadi indah serta berharga di mata Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.